wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas 2024A akan mempresentasikan tentang pendekatan peristiwa dan perilaku. Next slide. Berikut ada beberapa anggota kelompok kami, yaitu ada Iklima Fauzia dengan NIM 120, ada Frisa Cindi dengan NIM 041, ada Ahmed Haris dengan NIM 084, dan ada Eva Nur Alifa dengan NIM 165. Kemudian yang terakhir yaitu saya sendiri, Margareta, dengan NIM 223. Next slide. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk ke materi sebab pertama, yakni pendekatan peristiwa. Perlu kita ketahui bahwasanya pendekatan peristiwa ini pertama kali dinyatakan secara eksplisit pada forum bernama Committee of American Accounting Association, di mana pada saat itu hanya satu orang yang mendukung statement pendekatan peristiwa, yakni George Storter. Nah, sehingga setelah forum itu karena George Storter ini kekurangan suara untuk menyatakan bahwasanya pendekatan peristiwa itu tetap bagus untuk accounting, maka dari itu untuk seterusnya pendekatan yang dilakukan masih pendekatan nilai atau model konvensional atau bisa disebut dengan tradisional. Nah, namun selama penerapannya banyak sekali kekurangan yang mendalami oleh model konvensional, yakni yang pertama adalah dimensinya yang terbatas, di mana kebanyakan pengukuran akuntansi dinyatakan dalam suatu moneter atau suatu praktik yang menghalangi pemeliharaan dan penggunaan produktivitas, kinerja, keandalan, dan data multidimensional lainnya. Nah, lalu yang kedua adalah rencana klarifikasinya tidak selalu tepat. Maksudnya rencana klasifikasinya tidak selalu tepat, di mana daftar akun untuk sebuah perusahaan tentunya mencerminkan suatu kategori di mana informasi yang berkaitan dengan transaksi-transaksi ekonomi dapat dicatat. Nah, hal ini sering mengakibatkan tertinggalnya data atau dirahasiakannya suatu cara sehingga menyembunyikan alat transaksi dari para non-akuntansi. Nah, lalu yang ketiga adalah terbatasnya tingkat integrasi dengan area fungsional yang lain dari perusahaan. Nah, data akuntansi biasanya digunakan oleh para pengambil keputusan yang sangatlah bervariasi. Masing-masing itu dibutuhkan di tingkat jumlah hingga pengumpulan yang berbeda-beda, tergantung oleh kepentingan dari suatu stakeholder. Nah, gaya-gaya keputusan dan struktur konsepsional itu menyebabkan informasi yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dan objek-objek ekonomi sebaiknya disimpan dan dibentuk sesederhana mungkin untuk kemudian diagregasikan oleh pengguna pada akhirnya. Nah, dari kekurangan tersebut muncullah suatu pendekatan yang dapat menjawab dari kekurangan dari model konvensional, yakni pendekatan peristiwa. Nah, pendekatan ini mengusulkan bahwasanya tujuan dari akuntansi adalah untuk memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa ekonomi yang relevan dan berguna dari berbagai model keputusan. Nah, selanjutnya terserah kepada akuntan untuk memberikan informasi kepada stakeholder mengenai peristiwa atau menyerahkan tugas kepada para pengguna. Nah, dari data yang telah dihasilkan oleh peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan perilaku.
Pendekatan perilaku itu pendekatan yang menekankan pada bagaimana informasi akuntansi itu dapat mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok dalam pengambilan keputusan. Nah, pendekatan ini juga memandang akuntansi tidak hanya sebagai sistem teknis pencatatan, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang dapat memengaruhi tindakan pengguna laporan keuangan. Menurut Suwarjono, akuntansi itu harus mampu menyajikan informasi yang dapat dipahami dan digunakan secara efektif oleh pengguna. Sementara itu, menurut Ahmed Riyahi Belkoy, menjelaskan bahwa pendekatan perilaku itu melihat akuntansi sebagai bagian dari ilmu sosial yang berfokus pada reaksi manusia seperti persepsi, motivasi, dan penilaian terhadap informasi yang disajikan. Oleh karena itu, ketepatan dalam menjelaskan pendekatan perilaku itu terletak pada kemampuan bagaimana cara mengaitkan informasi akuntansi dengan perilaku pengguna, memahami adanya perbedaan persepsi antar individu, serta menjelaskan bagaimana informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi dan perilaku dalam organisasi. Next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendekatan pemrosesan informasi manusia dalam akuntansi. Nah, pendekatan ini itu menekankan bahwa dalam akuntansi yang penting itu bukan hanya informasi yang disajikan, melainkan juga bagaimana pengguna itu memahami dan juga mengolah informasi tersebut. Jadi laporan keuangan di sini tuh tidak otomatis menghasilkan keputusan yang baik karena semuanya itu tergantung pada cara manusia memproses informasi itu. Nah, tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk membantu pengguna mengambil keputusan yang lebih tepat serta meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan mengurangi ketidakpastian dalam keputusan ekonomi. Next slide. Next slide. Nah, dalam prosesnya itu terdapat 3 tahapan utama di mana komponen pemrosesan informasi ini yang pertama itu ada input, di mana pada tahap input ini cara penyajian informasi itu sangat berpengaruh. Informasi yang sama itu bisa dipahami berbeda jika disajikan dengan cara yang berbeda. Lalu yang kedua, tahap kedua itu ada tahap proses, di mana setiap individu itu akan mengolah informasi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, hal ini dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan juga pola pikir masing-masing. Lalu yang terakhir ada tahap output atau hasil akhirnya adalah keputusan atau judgment, di mana kualitas keputusan ini itu sangat bergantung pada bagaimana proses sebelumnya itu berlangsung. Next slide. Nah, selain itu ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami proses-proses itu tadi. Di mana yang pertama itu ada lens model. Lens model ini menjelaskan bahwa keputusan itu dibuat berdasarkan berbagai informasi yang tersedia. Lalu yang kedua ada probabilistic judgment, di mana pendekatan ini menggunakan konsep probabilitas atau kemungkinan, tetapi dalam praktiknya manusia itu sering mengalami bias. Lalu yang ketiga ada pre-decisional behavior yang fokusnya itu pada proses sebelum keputusan diambil seperti pencarian informasi. Lalu yang terakhir ada cognitive style yang menunjukkan bahwa setiap individu itu memiliki gaya berpikir yang berbeda. Nah, selanjutnya implikasi dalam akuntansi kita itu harus tidak boleh menganggap bahwa manusia itu selalu rasional. Jadi dalam kenyataannya manusia itu pasti memiliki keterbatasan dan sering mengalami bias dalam pengambilan keputusan. Lalu kita juga perlu memahami bahwa faktor psikologis dan cara penyajian informasi itu sangat mempengaruhi bagaimana informasi tersebut dipahami. Lalu setiap individu juga memiliki karakteristik yang berbeda sehingga bisa menghasilkan keputusan yang berbeda meskipun menggunakan informasi yang sama. Implikasi dalam akuntansi itu adalah laporan keuangan itu harus disajikan dengan jelas dan juga mudah dipahami, tidak hanya fokus pada angka tetapi juga dari cara penyajian dan juga penyampaiannya.
Selain itu, untuk pengguna laporan keuangan itu juga harus memiliki sikap kritis, di mana tidak langsung menerima informasi begitu saja, tetapi juga mencoba memahami bagaimana informasi tersebut diproses. Next slide. Baik, selanjutnya yakni landasan filosofis manusia bukan mesin. Nah, di sini menurut Ahmad Riyahni Beokeli dalam pembahasannya mengenai berbagai mazhab pemikiran akuntansi menempatkan pendekatan humanistik ini dalam rumpun akuntansi keperilakuan atau behavioral accounting. Namun, pendekatan humanis ini memiliki nuansa yang lebih dalam. Jika riset keperilakuan konvensional seringkali menggunakan metodologi positivistik untuk mengukur reaksi manusia terhadap stimulus akuntansi seperti eksperimen laboratorium dan seterusnya, pendekatan humanis ini justru berangkat dari premis bahwasannya realitas akuntansi dikonstruksikan secara sosial melalui interaksi dan interpretasi manusia. Berkoli juga menjelaskan bahwasannya pendekatan itu menolak pandangan mekanistik yang melihat akuntan dan juga pengguna laporan keuangan sebagai pemproses informasi yang rasional, sempurna, dan bebas nilai. Sebaliknya, pendekatan humanis ini mengakui bahwasanya manusia ini kompleksitas psikologis, jadi di mana setiap judgement itu memiliki keputusan ekonomi dan juga akuntansi adalah produk budaya dalam sebuah masyarakat maupun organisasi. Next slide. Selanjutnya ini adalah implikasinya terhadap teori dan praktik akuntansi, di mana pergeseran dari stock worship menuju accountability yang lebih luas, di mana dalam pandangan humanistik, akuntansi bukan sekedar alat sebagai prinsipal untuk mengawasi agen atau stewardship, melainkan lebih dari itu, di mana akuntansi adalah wahana komunikasi simbolik antara manajemen dan juga para pemangku kepentingan atau stakeholders. Di sini laporan keuangan dibaca dan diinterpretasikan oleh manusia dengan latar pengetahuan yang beragam, oleh karena itu pendekatan ini sangat menekankan pentingnya keterbacaan atau readability. Selanjutnya ada pertimbangan atas dampak sosial atau social consequences, di mana Berkowul ini mengaitkan pendekatan ini dengan cabang-cabang akuntansi yang lebih berpihak ke kepentingan publik seperti akuntansi sosial dan lingkungan atau ESG. Pendekatan ini tuh mendorong akuntan untuk tidak hanya mengukur laba rugi melalui pemegang saham, tetapi juga biaya eksternalitas yang ditanggung oleh masyarakat dan juga lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah desain sistem informasi yang berpusat pada pengguna atau user-centered design, di mana pendekatan ini juga mengkritisi sistem pelaporan yang kaku, di mana ia menyarankan agar lebih mendesain pelaporan keuangan yang mempertimbangkan faktor agronomi kognitif, misalnya bagaimana format penyajian grafik, penggunaan warna, dan juga struktur naratif dalam Management Discussion and Analysis atau MDA dapat membantu atau justru menyesatkan proses interpretasi pengguna. Next slide. Apa sih perbedaannya pendekatan humanistik dan juga pendekatan paradigma utama? Di sini terdapat dua macam, yaitu yang secara antropologis atau induktif. Jika pendekatan antropologis ini mencoba merumuskan prinsip dari praktik yang sudah ada di industri atau status quo, maka pendekatan humanistik justru seringkali bersifat kritis dan normatif. Ia lebih mempertanyakan apakah praktik yang saat ini sudah lebih manusiawi dan adil, serta mengusulkan perbaikan untuk akuntansi agar lebih melayani kebutuhan manusia, bukan sekedar kebutuhan pasar modal. Dan juga yang terakhir adalah berbeda dalam segi deduktif, dimana jika paradigma deduktif itu berasumsi bahwasannya perilaku manusia itu termotivasi murni oleh kepentingan pribadi atau self interest dan dapat diprediksi secara statistik. Nah, sedangkan pendekatan humanistik berpendapat bahwa motivasi manusia jauh lebih kaya, termasuk altruisme, pencarian makna, dan juga kebutuhan akan aktualisasi diri sendiri. Next slide. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi atas pendekatan. Kita mulai dengan konsep dasarnya. Pendekatan perilaku atau behavioral approach itu kan dalam akuntansi berangkat dari satu ide sederhana yang mana makna dari informasi akuntansi itu kan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu diinterpretasikan oleh manusia. Artinya, angka-angka dalam laporan keuangan tidak secara otomatis bermakna, karena maknanya akan muncul ketika dibaca, dipahami, dan digunakan oleh pengguna atau user. Nah, karena itulah pendekatan perilaku dalam teori akuntansi muncul sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan normatif yang selama ini mengasumsikan bahwa user selalu bersikap rasional dan mengambil keputusan secara logis berdasarkan informasi yang tersedia saja. Jadi pendekatan ini lebih fokus pada bagaimana laporan tersebut benar-benar dipahami dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan secara konseptual, pendekatan perilaku ini bersifat deskriptif yang menjelaskan realitas perilaku pengguna, termasuk bagaimana mereka menafsirkan informasi, bagaimana mereka merespon
penyajian data, dan bagaimana faktor psikologis dapat mempengaruhi keputusan user. Kemudian tujuannya untuk memahami bagaimana user mengambil keputusan, yaitu untuk melihat bagaimana user itu benar-benar mengambil keputusan dalam kondisi yang nyata, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses berpikir mereka. Kemudian menganalisis penggunaan informasi akuntansi. Nah, pendekatan ini tidak hanya melihat informasi yang tersedia, tapi juga bagaimana informasi tersebut dapat dipahami, ditafsirkan, dan digunakan oleh user dalam pengambilan keputusan. Kemudian untuk menguji asumsi rasionalitas. Nah, di sini untuk menguji apakah user itu benar-benar bertindak rasional seperti yang diasumsikan dalam teori akuntansi atau justru dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Dan menilai apakah informasi itu benar-benar berguna dengan mengevaluasi apakah informasi akuntansi yang disajikan itu dapat membantu user atau tidak dalam pengambilan keputusan. So, next slide. Selanjutnya, kontribusi pendekatan perilaku dalam akuntansi. Nah, yang pertama ada kemampuan dalam mengungkap kesenjangan antara teori dan praktiknya. Penelitian perilaku ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh pengguna itu seringkali berbeda dari apa yang diprediksi oleh model teoritis dan mengindikasikan bahwa asumsi dasar dalam teori akuntansi tradisional itu perlu diuji dan tidak bisa diterima begitu saja. Lalu meningkatkan pemahaman penggunaan informasi, yang mana pendekatan perilaku ini membantu memahami atau memberikan gambaran secara nyata bagaimana informasi akuntansi benar-benar digunakan oleh user sehingga lebih realistis dibanding hanya melihat teorinya saja. Selain itu juga berkontribusi dalam menunjukkan keterbatasan asumsi rasionalitas, yang mana ternyata pendekatan perilaku itu menunjukkan bahwa user tidak selalu rasional, karena keputusan mereka juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persepsi, pengalaman, dan bias, sehingga tidak selalu sesuai dengan teori atau non-rasional. Kemudian yang terakhir, menilai relevansi informasi dari sudut pandang pengguna dengan membantu mengevaluasi apakah informasi akuntansi benar-benar berguna atau mempengaruhi keputusan yang diambil oleh user. So, next slide. Karena presentasi dari kelompok 7 telah usai, apabila ada kurang ataupun salah kata, kami mohon maaf dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.